Nasib Richard Eliezer sebagai anggota Polri pasca vonis 1,5 tahun penjara segera ditentukan dalam sidang etik. Di vonis ringan, apakah Eliezer bisa kembali berseragam polisi? Kita bahas saudara malam hari ini bersama dengan Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto dan juga pengamat kepolisian Bambang Rukminto. Pak Beni, Pak Bambang, selamat malam, sehat selalu Bapak-bapak. Malam, Mbak Nilo. Ya, saya ingin ke Pak Beni dulu. Pak Beni, dengan vonis 1,5 tahun untuk Richard Eliezer, apakah kemudian secara aturan ia bisa kembali menjadi anggota Polri? Ya, setelah vonis ini akan ditindaklanjuti dengan sidang etik. Dan saat ini sedang dipersiapkan dan nantinya Polres juga akan hadir mengikuti persidangan tersebut. Dalam persidangan tersebut itulah nanti akan dipertimbangkan beberapa hal ya. Dia tentunya bagaimana kontribusi Eliezer ketika mengungkap kasus Duren 3. Kita semua mengikuti berita ketika itu dia minta menghadap Kapolri, kemudian menjelaskan apa yang terjadi, dan sejak saat itulah kemudian kasus Duren 3 terungkap. Ya. Yang bersangkutan cukup signifikan dalam hal ini dan ada keberanian dia untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Ini tentunya akan menjadi bahan pertimbangan. Di samping itu fakta-fakta yang terungkap di pengadilan itu juga nantinya tentunya dalam sidang etik juga akan menjadi pertimbangan. Hal-hal yang nantinya akan tidak hanya meringankan yang bersangkutan, tetapi komitmen yang bersangkutan untuk membantu dalam penegakan hukum ini sudah terbukti. Oke, jadi itu adalah hal-hal nanti yang akan mungkin bisa meringankan dan bisa membawa Eliezer kembali berseragam polisi, begitu Pak Beni? Keputusan nanti tentunya tidak elok kalau saya mendapat ataupun saya. Tapi pernahkah ada kasus seperti ini Pak Beni? Saya belum mengecek ya, cek apakah pernah ada kasus. Oke, saya ingin ke Pak Bambang dulu. Pak Bambang, kita lihat ada peraturan atau Perkap nomor 14 tahun 2011 pasal 22 di mana di bawah 4 tahun itu masih bisa. Tapi kalau kita lihat lagi ada peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003 bahwa pemberhentian dengan tidak hormat dengan pidana penjara tanpa batasan waktu. Nah, kira-kira kalau Anda melihat yang mana yang kemudian digunakan dalam kasus Eliezer ini? Ya, Perkap 14 tahun 2011 kan sudah direvisi menjadi peraturan kepolisian Republik Indonesia tahun nomor 7 tahun 2022. Memang syarat untuk dihukum bisa di PTDH itu adalah ancaman vonis 5 tahun malah, ancaman vonis ya. Artinya kan ada terkait dengan kasus Eliezer ini yang diancam hukuman mati, ini tentunya jelas berbeda, jauh dari bahwa Eliezer ini mendapatkan keringanan hukuman menjadi 1,5 tahun, 1,5 tahun karena sebagai justice kolaborator. Ini persoalan lain dan dia seharusnya sudah cukup bersyukur. Tetapi kan peraturan adalah peraturan kepolisian adalah peraturan kepolisian, dan kemudian peraturan kepolisian ini pun juga harus merujuk peraturan pemerintah 1 tahun 2003 itu yang mensyaratkan hanya dipidana itu harus sudah layak untuk di PTDH. Karena kalau ukurannya hanya vonis bisa 1,5 tahun, bisa 1 tahun. Nanti seorang anggota polisi yang mungkin melakukan tindak pidana, mungkin mencuri sepeda motor temennya gitu ya, tapi tidak dipidana hanya sekitar 1 tahun misalnya. Ini bisa lolos juga. Artinya kan ini terkait dengan etik, sidang etik ini kan terkait dengan etika profesi kepolisian. Berbeda sekali dengan pidana itu. Makanya seseorang yang sudah melakukan tindak pidana ya sudah layak untuk di PTDH. Oke, jadi menurut Anda Eliezer layaknya adalah kena PTDH tadi? Iya, harus PTDH. Hukuman 1,5 tahun ini kan tidak menghapuskan fakta-fakta bahwa dia yang melakukan penembakan yang mengakibatkan rekannya sendiri itu meninggal dunia, seperti itu. Tapi kalau tadi Pak Beni mengatakan, Pak Bambang, bahwa mungkin ada pertimbangan-pertimbangan soal bagaimana kontribusinya di Polri dan kemudian kontribusinya dalam mengungkap kasus pembunuhan Yosua ini. Bagaimana Anda melihat itu? Kalau itu dipertimbangkan dan itu menjadi keringanan yang membawa Eliezer kembali berseragam Polri?
kontribusi itu sudah diberikan hadiah oleh hakim dengan hukuman 1,5 tahun. Bandingkan dengan Ricky Rizal misalnya, dia sudah dihukum 13 tahun ya. Artinya kalau Eliezer ini tidak menjadi justice kolaborator, hukumannya jelas lebih dari 20 tahun ya, atau minimal 20 tahun. Sekarang dia sudah mendapatkan diskon dari pengadilan umum. Seharusnya dia sudah diterima, tetapi terkait dengan etik profesi ini harus tegak lurus. Polisi ini adalah penegak hukum, penegak aturan. Kalau kemudian aturan ini dilanggar sendiri oleh kepolisian, artinya polisi bersikap permisif terkait status Eliezer yang sebagai justice kolaborator, ini akan menjadi presiden buruk ke depan, gitu. Karena hal serupa akan bisa terjadi seperti itu. Oke, jadi ini bisa jadi presiden buruk. Saya ke Pak Beni. Pak Beni, kalau Eliezer kembali masuk, menurut Pak Bambang ini akan jadi presiden buruk. Lebih baik dia ya udah diberhentikan dengan tidak hormat saja. Saya ingin tahu kalau dari Pak Beni, sebenarnya kriteria seseorang atau anggota Polri itu bisa diberhentikan dengan tidak hormat itu seperti apa sih? Jadi memang kalau mau berbicara apple to apple dengan kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh oknum polisi, memang agak susah ya. Tadi dikatakan mencuri motor temannya dan sebagainya. Sementara ini ada satu kasus besar yang tanpa kontribusi dari Eliezer mungkin akan menjadi lain. Karena kasus ini memang sudah dikonstruksikan sejak awal untuk bagaimana bisa menutupi apa yang sesungguhnya terjadi atau apa yang sesungguhnya direncanakan oleh Sambo. Nah, kontribusi besar inilah tentunya akan menjadi bahan pertimbangan dari KKIP nanti. Kemudian juga ditambah nanti kita juga melihat bahwa persidangan sendiri di antara para terdakwa yang ada yang secara terbuka jujur bersikap kesatria itu ditunjukkan oleh yang bersangkutan. Sementara lain kan masih ngeles, masih bohong dan sebagainya. Nah, ini cara masalah etik poin positif gitu. Dia melakukan. Kalau Pak Bambang tadi menyebut bahwa ini bisa jadi presiden buruk untuk Polri, bagaimana? Nah, oleh sebab itu nanti sudah tentunya akan dipertimbangkan ketika KKIP berjalan, banyak hal yang nanti akan dibahas. Nah, kami dari Kompolnas akan mengikuti jalannya sidang, hingga tentunya keputusan yang diambil adalah yang terbaik. Institusi, kedua juga untuk yang bersangkutan. Tapi kalau pandangan Kompolnas sendiri, Anda sebagai Ketua Harian Pak Beni, layakkah Eliezer kembali berseragam Polri? Sekali lagi kami tidak mau mendahului keputusan dari KKIP ya. Tidak elok kalau kami memberikan pendapat yang nantinya bisa ditafsirkan macam-macam. Harus baginya. Tapi nanti dalam proses persidangan, ketika kami hadir, tentunya kami akan mencermati betul bahwa semua yang dilakukan itu sudah sesuai dengan ketentuan begitu. Baik. Nanti tentu kita akan nantikan ya Pak Bambang dan juga Pak Beni bagaimana kode etik nanti mempertimbangkan apa yang dilakukan Eliezer baik dan buruknya jika ia kembali ke anggota Polri. Terima kasih Ketua Harian Kompolnas Pak Beni Mamoto dan juga pengamat kepolisian Bambang Rukminto. Sehat selalu Bapak-bapak.